Penangkapan Wahyu Kenzo menambah daftar panjang influencer yang diproses hukum akibat kasus penipuan robot trading. Tersangka Wahyu Kenzo mengiming-imingi para korban dengan tawaran keuntungan hingga 40 juta rupiah. Crazy Rich Surabaya itu juga memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Setoran modal investasinya pun relatif kecil, mulai dari 1 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per orang. Crazy Rich Surabaya itu juga mengemas bisnis trading sebagai investasi produk minuman bernutrisi bermerek Green Shake dan Blueberry. Tak hanya itu, gaya flexing tersangka di sosial media dengan menggunakan kendaraan mewah hingga foto bersama dengan pejabat, artis hingga influencer membuat korbannya percaya atas penipuannya. Alhasil kepolisian daerah Jawa Timur meringkus Wahyu Kenzo pada Sabtu 4 Maret 2023 lalu. Kapolresta Malang Kota, Kombes Budi Hermanto mengungkap tersangka sempat mangkir 2 kali dari pemeriksaan sebelum akhirnya ditahan. Profit 5% sampai dengan 20% ini memang sangat signifikan ya kalau kita melihat dari bunga bank sendiri. Dan memang kenapa masyarakat tergiur? Karena pada saat proses memperdagangkan aplikasi ini, trading ini itu pada saat awal-awal pandemi COVID, di mana kita akan melakukan suatu aktivitas kegiatan terbatas dengan adanya pandemi COVID dan PPKM. Sehingga masyarakat percaya untuk melakukan suatu aktivitas kegiatan trading ini dari rumah. Sementara itu, Rimzah Jubair, anak dari MY, pelapor sekaligus salah satu korban penipuan robot trading milik Wahyu Kenzo, mengungkapkan total kerugian yang mencapai 32 miliar rupiah. Hingga saat ini korban mengaku belum mendapat keuntungan sama sekali. Padahal dulunya Wahyu Kenzo mengiming-imingi keuntungan sebesar 10%. Dengan ditangkapnya Wahyu Kenzo, korban hanya berharap uangnya bisa kembali. Nilai uang yang menyangkut di persoalan jual beli itu sekitar 26M, yang dimana disusul lagi dengan kerugian yang tersangka sodorkan untuk masuk di kelola pekerjaan Atiki itu 6M, jadi total 32M. Mulai kecurigaan kami dimulai pada tanggal 17 Februari 2022, yang dimana pada saat itu kami mencoba withdraw pertama untuk terkait Atiki ini. Nah, pada saat withdraw pertama tidak ada uang masuk ataupun uang yang bisa di-withdraw. Kami konfirmasi kepada tersangka, yang dimana tersangka menyampaikan lebih rendah lagi untuk withdraw. Beberapa bulan saudara tersangka tidak bisa dihubungi, sulit dihubungi, dan kesimpulan keluarga kami pada tanggal 23 September 2022 kami melaporkan saudara tersangka ke jalur hukum. Sementara itu, pakar keamanan siber dan forensik digital Alphonse Tanwijaya menyebut masyarakat perlu meningkatkan literasi agar tidak lagi terkecoh dengan penipuan berkedok robot trading. Sebenarnya robot trading ini cuma merupakan satu sistem otomasi untuk transaksi yang tinggal kita tentukan kapan dibeli, kapan dijual, dan itu tidak ada jaminan bahwa akan pasti untung. Jadi kalau ada orang yang datang menawarkan Anda robot trading, udah dijamin profit, garansi dalam 1 bulan 5%, 10%, udah titik, itu sudah pasti berbohong. Kenapa? Karena trader profesional saja yang bertahun-tahun melakukan trading ini tidak pernah ada yang bisa melakukan hal itu gitu loh. Dan memang secara logis juga hal itu tidak mungkin dilakukan. Kalau bisa jamin begitu, ya yang punya robot trading itu udah kaya raya. Logika simpelnya saja. Kalau mereka memang bisa kaya raya, buat apa dibagi-bagi ke orang lain gitu loh. Buat apa Anda harus cari get member lagi, harus. Imbas dari perbuatannya, Wahyu dijerat pasal berlapis tentang perdagangan tak berizin, membohongi dan merugikan konsumen, hingga tindak pidana pencucian uang.